Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Livia dengan NIM 2004-2038 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 13 administrasi kepegawaian mengenai tentang pertama itu ada sasaran kinerja pegawai atau penilaian kinerja ASN, sistem penilaian kinerja, komponen penilaian kinerja, dan jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama yaitu ada sasaran kinerja pegawai atau penilaian kinerja ASN. Berdasarkan Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022, sasaran kinerja pegawai atau SKP merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Ekspektasi kinerja merupakan harapan atas hasil dan perilaku kerja dari seorang pegawai. SKP dibuat dengan tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. Selanjutnya itu ada unsur-unsur sasaran kinerja pegawai. Yang pertama ada kegiatan tugas jabatan. Misalnya itu dalam lingkungan sekolah, kegiatan tugas jabatan mengacu pada fungsi, wewenang, dan tanggung jawab guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan. Yang kedua ada angka kredit, yaitu unsur yang dimasukkan ke dalam formulir SKP sebagai target angka kredit yang perlu dicapai setiap uraian tugas jabatannya. Yang ketiga ada target, yaitu target hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan baik, sangat baik, atau justru kurang baik. Yang kedua ada sistem penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses yang mengukur kinerja karyawan baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan karyawan tersebut. Tujuan dari penilaian kinerja ini dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama ada tujuan pokok dan tujuan khusus. Tujuan pokok penilaian kinerja yaitu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja setiap karyawan. Sedangkan tujuan khusus penilaian kinerja terdiri dari tujuan evaluasi dan tujuan pengembangan. Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian kinerja yaitu pertama ada kesetiaan, ada prestasi kerja, adanya tanggung jawab, adanya ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, serta kepemimpinan. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kinerja. Yang pertama ada performance improvement, yaitu penilaian kinerja bermanfaat dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja pada waktu yang akan datang. Yang kedua ada compensation adjustment, yaitu penilaian kinerja membantu dalam pengambilan keputusan yang seharusnya menerima kenaikan pembayaran upah. Yang ketiga ada placement decision, yaitu kegiatan promosi atau demosi jabatan dapat didasarkan pada kinerja masa lalu dan bersifat antisipatif. Yang keempat ada training and development need, yaitu kinerja yang buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan pelatihan kembali. Dan yang selanjutnya yaitu ada career planning and development, yaitu umpan balik kinerja sangat membantu proses pengambilan keputusan utamanya tentang karir spesifik dari karyawan. Yang ketiga yaitu ada komponen penilaian kinerja. Terdapat dua komponen utama dalam penilaian kinerja yaitu pertama adanya komponen kompetensi, yaitu dirancang untuk mengetahui sejauh mana seorang karyawan tersebut cakap akan sebuah keterampilan tertentu. Dan yang kedua ada komponen hasil kinerja, yaitu bertujuan untuk menetapkan atau memetakan hasil kerja karyawan dalam serangkaian Key Performance Indicator atau KPI yang jelas dan bisa diukur secara kuantitatif. Yang keempat itu ada jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama ada model esai, yaitu metode evaluasi kinerja yang penilaiannya merumuskan hasil penilaian dalam bentuk esai. Yang kedua, model critical incident, yaitu kejadian penting yang dilakukan karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Metode ini memerlukan dokumen tertulis mengenai tindakan karyawan. Yang ketiga ada ranking method, yaitu mengurutkan pegawai yang nilainya tertinggi sampai yang paling rendah. Yang keempat, model checklist, yaitu berisi daftar indikator-indikator hasil kerja, perilaku kerja, atau sifat pribadi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, ada model graphic rating scale, yaitu penilaian kinerja dengan membuat indikator kinerja karyawan beserta definisi singkat. Yang keenam, ada model force distribution,
yaitu sistem penilaian kinerja yang mengklasifikasikan karyawan menjadi 5-10 kelompok kurva normal dari yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Yang ketujuh ada model Vons Choice Scale, yaitu penilai diharuskan memilih beberapa set dari 4 perilaku yang disebut tetrads. Perilaku mana yang paling baik melukiskan ternilai dan mana yang paling tidak melukiskan perilakunya. Yang kedelapan ada model Behaviorally Anchored Rating Scale atau model BARS, yaitu sistem penilaian yang menggunakan pendekatan perilaku kerja yang menggabungkan pendekatan perilaku kerja yang sering digabungkan dengan sifat pribadi. Yang ke-9 ada model Behavior Observation Scale, yaitu penilai diminta untuk menyatakan beberapa kali perilaku tersebut muncul. Penilai mengobservasi perilaku ternilai berdasarkan ancor perilaku yang tersedia. Yang 10 ada Management by Objective, yaitu dalam model ini manajer dan bawahan menyetujui bahwa target dalam penilaian di periode berikutnya hasil dari pencapaian target di periode sebelumnya. Yang 11 yaitu ada model Behavior Expectation Scale, yaitu ketika merekrut seorang pegawai, organisasi perusahaan mengharapkan ekspektasi agar pegawai tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Yang selanjutnya itu ada 360 Degree Performance Appraisal Model, yaitu penilaian kinerja yang digunakan dalam sistem evaluasi SI, MBO, BARS, checklist, dan sebagainya. Metode ini bertujuan untuk menyediakan evaluasi secara konvensional serta membantu dalam hal rencana suksesi, pelatihan, pengembangan profesional, dan manajemen kinerja. Dan yang terakhir itu ada model Pirate Comparison, yaitu dengan membandingkan kinerja setiap karyawan dengan karyawan lainnya sepasang demi sepasang. Dan yang kedua yaitu ada reformasi kepegawaian negara. Reformasi kepegawaian negara yaitu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance dengan penataan sumber daya manusia, aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi kepegawaian negara ini terjadi karena adanya permasalahan dalam kepegawaian di Indonesia. Akar permasalahan buruknya kepegawaian di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari dua hal penting. Yang pertama, persoalan internal sistem kepegawaian itu sendiri. Yang kedua, persoalan eksternal yang mempengaruhi fungsi dan profesionalis kepegawaian negara. Pilar reformasi aparatur negara mulai ditetapkan dengan ditertibkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Reformasi juga dilakukan pada perubahan nama lembaga pengelola pegawai sipil dari yang sebelumnya bernama BAKN atau Badan Administrasi Kepegawaian Negara menjadi BKN, yaitu Badan Kepegawaian Negara. Perubahan BAKN menjadi BKN ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga pengelola PNS yang tidak hanya mendata secara administratif, tetapi juga mampu mengembangkan kompetensi PNS secara lebih memadai untuk mendukung tugas-tugas pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan publik. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan 13 ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.